terkait bentuk golok itu banyak fungsi gitu. Memang ada yang memang fungsinya untuk perkakas, ya kayak buat bertani, kebun. Ada yang memang fungsinya memang buat perang lah kalau di zaman dulu gitu. Ada yang memang fungsinya hanya sebatas untuk merchandise, ya itu organ merchandise lah kalau bahasa sekarang. Bahan golok itu sendiri bahannya dari material alam yang memang mengandung daya magnet bumi gitu. Kayak itu kan ada uranium, ada logam, ada besi yang memang sudah mengandung daya magnet bumi lah, istilahnya kandungan. Nah, Simpu itu membuat juga nggak sembarangan. Jadi istilahnya kalau ada yang membuat pesanan gitu. Simpu itu pertama yang ditanyakan itu adalah menanyakan bagaimana yang memesannya, sifatnya seperti apa, terus kegunaannya pingin apa gitu. Nah, jadi disatuin dengan si pemesannya itu, si karakter si bedengnya teh melambangkan si karakter pemesannya. Di seorang tuh nggak sembarangan. Terus si Rangpu itu nanyain lahirnya apa ininya. Nah, jadi si pembuatan bedongnya juga nggak sembarang. Oh, hari ini tanggal sekian, itu dibuatnya ini. Rata-rata kalau bedong pusaka seperti itu proses pembuatannya dan simpelnya lah. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Ini head atau kepala gagangnya ini adalah soang aja, lihat aja seperti angsa kan? Seperti angsa. Nah, itu mempunyai arti kayak seperti ini nih, ukiran-ukiran gini, terus kayak ini. Terus biasanya ada ukiran kayak gini buat masukin segitunya. Nah, ternyata ini mempunyai nilai filosofi yang jadi istilahnya si Simpu itu memberikan satu makna atau arti dalam ukirannya itu membuktikan bahwa suatu waktu hitungan. Jadi di mana kita ada musuh itu 10, kita hanya 1 atau 2 orang. Nah, hitungan itu apa? Oh, kita berani, kalau itu 10. Seperti kalau di hitungannya, oh kita nambah lagi, ya udah. Kita meringan kabulannya gitu. Nah, ini di bilah ini yang dinamanya bilah ujung turun. Jadi ujung turunnya ini turun. Jadi kayak ujung turun atau perahu nangkum, kayak perahu nangkum gitu. Nah, ini punya filosofi ujung turun. Jadi kita kalau sudah di atas, kita harus ingat yang di bawah. Jadi kalau kita jadi pejabat itu harus ingat mengurus rakyatnya, seperti itulah. Kalau buat untuk golok-golok itu cara mengajarkannya nggak usah diasah karena ini udah bahan material. Jadi ingat, coba aja pegang ini kelihatannya kan kayak tunggu, coba aja gitu. Jadi emang nggak boleh. Nah, misalnya kenapa nggak boleh biasa itu nanti si bahan materialnya terkikis gitu. Kalau kan ada orang itu mengasah itu karena satu harapan, syaratnya mungkin dia nggak tahu ya, saja habis lah, istilahnya hilang gitu. Harusnya jangan gitu. Jadi kayak tadi caranya banyak cara, salah satunya misalnya tadi kayak kelapa buah direndam gitu. Jadi karena kalau bahannya udah bahan material alam, apalagi di situ kata jalannya ya. Walaupun kelihatannya kayak gini gitu. Kenapa banyak pusaka itu hilang? Karena kurangnya edukasi. Kenapa kurang edukasi? Gini aja, itu kan turun-temurun tuh dari orang tua kita. Kadang si anaknya dari orang tua atau mungkin anaknya oke megang atau bapak kita megang. Pas kita tidak takut, itu pusaka. Oh, itu suka hidup tiba-tiba atau apa? Nah, akhirnya si golok pusaka itu akhirnya dia nggak mampu, akhirnya dikasih ke siapa. Dua ya menjagalah supaya ini tidak punah karena ini sudah ratusan tahun, dan hal yang memang ada memang ada karena beridentик dengan spiritual pasti ada, tapi akhirnya hilang.